Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di malam hari ini Allah ta'ala kumpulkan kita, insyaallah Allah ta'ala anugerahkan keridhaan, ampunan, maafnya dan bimbingan taufik hidayah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam An-Nasaih Diniyah tentang menjaga diri kita di dalam muamalah dengan memilih memakan rezeki yang halal, menjauhi hal-hal yang syubhat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ngambil hartanya muslimin, ngambil harta mereka dengan memakai sumpah palsu, al-yamin al-fajirah. Itu dikatakan bahwasanya kesaksian palsu, sumpah palsu adalah min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Dan itu ancamannya dahsyat. Man iqtata'a mala akhihi al-muslim biyamin fajirah falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang ngambil harta orang Islam dengan sumpah palsu maka bersiap-siap untuk duduk di neraka, singgasananya di neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi kesaksian palsu ataupun sumpah palsu untuk ngambil haknya orang lain, hartanya orang lain, baik itu tanah, aset, uang, perusahaan, warisan atau apapun juga. Man halaf ala mali imri'in muslim bighairi haqq lagi Allah wa huwa alaihi ghadban. Yang bersumpah atas harta milik orang lain tanpa hak, dia bersumpah, dia mengklaim itu milik dia, maka dia menghadap kepada Allah Ta'ala besok hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepada dia. Lagi Allah wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan murka, Allah murka kepada hamba tersebut. Dan juga disebut tuh sumpah itu namanya al-yaminul ghamus. Tahu yaminul ghamus? Sumpah celup. Kenapa disebut sumpah celup? Sebab pelakunya dicelup di neraka. Di dunia dicelup dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat dicelup di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dicelup dalam dosa, di akhirat dicelup dalam neraka, waliyadzu billahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, walaupun yang dia ambil itu dengan sumpah palsu itu hal yang remeh, walaupun hanya sebatang kayu ataupun sebatang siwak, dia bilang sumpah nih punya saya, padahal bohong, maka ada hukumnya haram, apalagi lebih dari itu. Dan kesaksian palsu itu adalah kesaksian yang batil dan pelakunya dosa, saksinya pun juga berdosa. Itu disamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaku sumpah palsu itu dosanya seperti melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Adalat syahadatu zur al-isyraka billah. Adalat syahadatu zur al-isyraka billah. Adalat syahadatu zur al-isyraka billah. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Itu kesaksian palsu menyamai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk dosa yang teramat besar. Wa la tazul qadama syahidu zur hatta yujiballahu lahun nar. Dan tidak bergeser telapak kaki, langkah orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan Allah besok hari kiamat, melainkan hingga turun vonisnya dia berupa masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Memberi kesaksian palsu atas tanah kah, atas harta kah, atas warisan kah, atas aset kah, atas perusahaan kah, waliyadzubillahi min dzalik. Itu makan hartanya orang lain secara batil, kesaksian palsu. Begitu juga sogok menyogok, terima sogokan. Itu ar-rashi wal murtashi waraish sa'i bainahuma finnar, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyogok, yang disogok, yang menjadi perantara sogokan, itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadayal ummal ghulul, itu hadiah yang diperuntukkan kepada petugas-petugas tersebut, namanya hadiah, tapi sebenarnya itu adalah sogokan.
Nah itu besok hari kiamat itu dosanya besar di dalam api neraka, waliyadzubillah. Kemudian juga di antara yang perlu kita waspadai adalah mas'alatun nas, minta kepada manusia. Saya minta ini, saya minta itu, minta kepada manusia. Illa 'inda darurah, kecuali dalam hal darurat. Sebab man fataha ala nafsihi babal mas'alah fatahullah alaih sab'in min abwabil faqr. Itu barang siapa yang ngebuka buat dirinya pintu meminta, maka Allah Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu kemiskinan, 70 pintu kemelaratan. Itu susah, miskin, solusinya bukan meminta kepada manusia, bukan mengemis solusinya. Kalau dijadikan mengemis, meminta itu sebagai solusi, maka siap-siap untuk tambah susah 70 kali lipat. Na'udzubillah, satu aja orang udah kewalahan, apa-apa lagi 70 pintu daripada kemiskinan tersebut. Apalagi meminta sesuatu, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahillul mas'alah li ghaniyin wala li dhimiratin sawi. Itu tidak halal meminta atas nama kemiskinan. Siapa yang tidak halal meminta? Ghani, orang yang kaya, orang yang berkecukupan, nggak boleh meminta. Ataupun orang bukan berkecukupan harta, tetapi diberikan kekuatan untuk bekerja, maka tidak halal bagi mereka untuk meminta atas nama kemiskinan. Kerja, usaha, banting tulang, jadi kulikah, jadi apa, kerja, nggak jadi masalah. Walaupun bentuk pekerjaannya cari kayu bakar, pergi ke hutan, cari ranting, cari kayu bakar, jual, itu jauh lebih baik. Ada satu orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu. Ini orang-orang kuat, maka Nabi Muhammad bilang, "Nih ada uang, tolong belikan apa namanya? Kapak, terus batang kayu, belikan mata kapak. Kemudian batang kayu sama tali yang kuat." Pergi ke pasar itu orang, dia bawa itu benda ini tiga-tiganya ke hadapan Rasulullah. Kemudian itu benda dipasang, ya, mata kapaknya dipasang di kayu, di batang kayu itu, kemudian diikat untuk menguatkan. Terus Nabi bilang, "Ini buat kamu, cari kayu bakar." Dia kumpulkan, dia laksanakan perintah Nabi. Udah gitu dia bawa ke hadapan Rasulullah. Nah, sekarang itu kayu bakar, kamu jual di pasar. Dijual, uangnya kamu pakai, makan, besok lakukan kayak begitu lagi. Masya Allah, beberapa waktu kemudian dia datang, Masya Allah, malah dia udah bisa berinfak, dia udah bisa bersedekah. Keberkahan daripada usaha tersebut. Galil sedikit usaha kita, akan tetapi rezeki datangnya bukan dari situ, datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Kita berikhtiar, ya, rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa ala wajhi muz'atul lahm. Senantiasa orang minta hingga akhirnya menghadap kepada Allah, sedangkan di wajahnya itu enggak ada satu daging pun yang menempel di wajahnya, cuma tengkorak semuanya, tulang semuanya. Dagingnya mana udah habis, mukanya udah habis. Jangan banyak meminta, jangan meminta kecuali untuk hal yang darurat. Mas'alatul ghani nar. Orang yang berkecukupan minta, maka itu adalah api. Maknanya kaya itu berkecukupan bukan kaya raya doang, enggak. Tapi dia berkecukupan, malam ini saya bisa makan. Malam ini saya bisa makan. Kalau malam ini dia nggak bisa makan, baru dia boleh meminta atas nama saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Tapi malam ini dia punya sesuatu yang bisa dijual untuk makan. Baik itu pakaian, baik itu apapun yang bisa dia jual untuk makan, maka diharamkan, tidak halal baginya untuk meminta atas nama kemiskinan tersebut. Mas'alatul ghani, orang yang berkecukupan kayak begini, kalau dia minta, yang dia minta adalah api neraka. Tergantung deh, mau banyak apa dikit. Mintanya banyak, apinya banyak. Mintanya dikit, apinya dikit. Mau banyak atau dikit, semuanya api. Na'udzubillah min dzalik. Tergantung apa yang dia dapat. Dia dapatnya banyak, ya apinya banyak. Dia dapatnya dikit, ya apinya dikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa itu al-ghani? Orang yang
berkecukupan, atau bahasa kita orang yang kaya, yang berkecukupan, yang tidak halal meminta atas nama kemiskinan. Siapa orang tersebut? Orang kekayaannya itu seperti apa? Kadar kekayaannya. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gadra ghadaih wa asyaih. Untuk kadar makan siangnya dia, makan malam. Punya makan siang, punya makan malam buat hari tersebut, kaya. Begitu. Atau punya benda untuk dibelikan atau dijual untuk membeli makan siang dan makan malam, dia kaya. Udah, jangan minta sama orang. Sampai ada satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih ekstrim lagi. Sudah naik di atas kuda. Udah naik di atas untanya dia. Untanya tinggi, naik onta tuh susah. Udah naik di atas onta, ontanya udah berdiri. Tahu-tahu ada barangnya dia, cemetinya jatuh ke bawah. Banyak orang di situ. Dia nggak minta tolong sama orang. Dia sendiri susah payah turun dari kudanya dia, diambil tuh cemeti, terus dia naik lagi dengan susah payah. Bilang, kenapa nggak bilang? Jadi kamu nggak perlu repot. Maka dijawab bahwasanya bay'atu Rasulullah. Aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk baiatnya? Allah as'ala ghairallah. Saya membaiat Rasulullah untuk tidak meminta kepada selain Allah apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, walaupun minta tolong. Makanya dibilang tuh ada arba atau salas dhulluhunna dhulluhunna dhul, arba dhulluhunna dhul. Ada 4 perkara kehinaannya itu hina udah. Apa? Itu dibilang as-su'al walau aina tariq. Minta atau nanya, walaupun nanyanya belok mana, jalan ke mana. Artinya walaupun memintanya soal, pertanyaannya atau memintanya cuma minta tahu doang, minta cari tahu, minta nanya jalan. Walaupun sekecil itu, jangan minta apapun, khalas. Sampai segitunya. Hakadha. Jadi biarin aja tersesat. Enggak, bukan begitu. Cari tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi maknanya sebisa mungkin menghindari permintaan, minta ini, minta itu, apalagi minta uang, minta harta. Jangan minta apapun kepada manusia. Sebab manusia tuh sampai dibilang la tasalanna bunayya adama hajatan fas'alladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina sa'altahu yaghdabu. Jangan minta hajat apapun kepada anak Adam, minta kepada Allah yang pintunya enggak pernah ketutup. Itu kalau kita enggak minta kepada Allah, Allah murka. Anak Adam makin kita minta, sekali sabar, 2 kali masih ada senyum, besok-besok udah enggak ada senyumnya lagi. Jangan minta apapun udah. Jangan minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai bilang, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib khair lahu min an la yas'al min ayyas alan-nasa a'tau mana'u. Lebih baik kalian ambil tali untuk cari kayu bakar, untuk ngikat kayu bakar yang dia temukan di hutan, itu masih lebih baik daripada dia minta ngemis kepada manusia. Baik dikasih ataupun apa namanya ditolak. Istaghnu 'anil nas walau bisyaus as-siwak. Jangan minta sama orang, jangan sampai ngemis, jangan sampai butuh kepada manusia. Walaupun bentuk istighnanya enggak perlu kepada manusia, enggak meminta kepada manusia. Walaupun cuma sekedar apa namanya, untuk tahu siwak. Bukan minta siwak, minjem siwak, sekali gitu doang, nyolek gitu doang. Walaupun bentuk permintaannya kayak begitu. Jangan butuh, jangan sampai kita jadi berhajat kepada manusia. Jangan. Makanya tuh guru-guru kita tuh bilang tuh, jangan minta sama orang. Tapi kalau dikasih, jangan nolak. Kalau ada, jangan nyimpen, berbagi. Jangan minta, jangan nolak, jangan nyimpen. Apabila ada orang ngasih dari jalan yang baik, jalan yang bagus, begitu, dengan niat baik dia, apalagi ngasihnya nggak pakai syarat, nggak pakai ngatur. Soalnya ada orang ngasih pakai ngatur. Ini gue kasih, tapi kamu bela calonnya saya, begitu. Atau ngatur,
ngasih sesuatu ngatur, ini buat begini. Tapi entar kalau bikin sesuatu, ente jangan ceramah gini, jangan ngomong gini, lu makan duit lu sono. Jangan pakai ngatur. Jangan pakai ngatur. Kata, mau ngasih, nggak pakai ngatur. Dari siapapun. Kalau ada orang ngasih dari jalan yang baik, nggak pakai ngatur dalam pemberiannya tersebut, jangan ditolak. Jangan ditolak, terima selama kita tahu ini dari jalan yang baik, begitu juga ngasihnya dengan cara baik-baik, nggak pakai ngatur, terima. Ada minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian barang siapa yang dikasih sesuatu dari cara yang baik, terus dia tolak, maka kelak bakal datang satu waktu dia meminta, kagak ada yang ngasih. Apabila datang sesuatu tanpa dia memintanya, tanpa rasa rakus atau serakah atau mata jelalatan kepengen, datang begitu aja dari Allah Subhanahu wa taala, terima dari Allah Taala. Begitu. Kalau dia nggak terima, bakal datang satu saat dia meminta, kagak ada yang mau ngasih. Itu satu. Sayyidina Umar diberi oleh Nabi Muhammad sesuatu. Pertama dibilang, ya Rasulullah, berikan kepada orang lain untuk siapalah yang lebih membutuhkan. Ya akhir, diberikan oleh Rasulullah kepada orang lain. Begitu kali kedua, diberikan lagi oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Umar mengucap ucapan yang sama. Dia bilang, lah, kamu terima, kamu sendiri yang sedekahin. Terima, kamu sendiri yang sedekahkan kepada orang yang kalau ada datang sesuatu, ya terima. Ente mau sedekahin, ntar kamu sedekahin kepada siapapun yang dikehendaki. Jangan ditolak pemberian tersebut. Hakadha. Terus apa yang kita punya, jangan kita simpan, berbagi apa yang kita miliki tersebut. Walidzalik kan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, itu beliau pernah lagi tawaf sama istrinya. Tahu-tahu ada orang ngasih duit. Lagi tawaf depan Ka'bah dengan pakaian ihramnya, ada orang ngasih duit. Ngelihat orang tua, sepuh, wah miskin kali ini, kasih duit. Wal Habib Abdul Qadir, hatta Masya Allah, orang-orang besar, pejabat-pejabat besar tunduk kepada beliau. Dikasih duit 10 rial, 10 rial, tahu 10 rial? 25.000, 30.000 kalau sekarang. Ya akhir, diterima oleh beliau. Itu istrinya bilang, kurang ajar, gak menghargai kita, gak sopan, dikiranya kita pengemis, ngasih 10 real lagi. Begitu. Habib Abdul Qadir bilang, lah, terima. Hadza minallah. Terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terima, dia juga senang. Udah, alhamdulillah. Dia niatnya bagus, niatnya tulus, terima aja. Wa hakadha. Subhanallah. Hakadha.